Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada hari ini jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran akidah akhlak. Sebelumnya, apa kabar anak-anak sekalian? Sehat ya? Ya, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Anak-anak sekalian, pada hari ini sebelum kita memulai, sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat dengan pelajaran kita minggu lalu? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Tidak ada. Ya, baiklah. Oh, ada. Tentang bersyukur. Bagus. Hari ini anak-anak sekalian, kita akan mempelajari tentang pentingnya akidah atau pentingnya akidah sebagai landasan iman dan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak sekalian, di antara tujuan pembelajaran ini adalah supaya nantinya kalian bisa memahami akan pentingnya akidah sebagai landasan kehidupan kita dalam keseharian kita. Dan sekalian yang berbahagia, baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang bisa menjawab, silahkan angkat tangan. Baiklah anak-anak sekalian. Oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Bapak absen dulu. Andi, oh ya, hadir ya. Sohib, hadir. Lailatun Nasihah, hadir, bagus. Dan terakhir, Sohibul Burhan, hadir. Baiklah, nah sekalian, sebelum kita masuk ke dalam sebuah pembelajaran ini, Bapak ingin bertanya dulu, siapa yang tahu apa itu akidah? Ada yang tahu? Iya, akidah itu adalah keyakinan. Kemudian akhlak, ada yang tahu akhlak? Yuk, Sohibul Burhan. Ya, akhlak itu adalah perilaku atau tingkah laku manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bila anak-anak sekalian, hari ini kita akan bahas tentang pentingnya akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, mengapa akidah itu penting? Apa itu akidah dan apa itu akhlak? Nah, akidah di dalam Islam adalah, akidah merupakan keyakinan ya, dasar atau pondasi keimanan seseorang manusia di dalam memeluk sebuah agama Islam. Akidah itu mencakup 6 pilar. Sebagaimana rukun iman yang kita ketahui ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kenapa iman kepada Allah? Yaitu akidah atau keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang maha kuasa, maha pencipta dan tempat bergantung segala makhluk. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Akidahnya adalah kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, tanpa hawa nafsu dan selalu patuh menjalankan semua perintah-perintah Allah. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, yakni keyakinan atau akidah kita dan juga kita percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, seperti Al-Quran yang menjadi sebagai pedoman hidup bagi manusia. Kemudian iman kepada Nabi dan Rasul, yaitu kita berakidah atau kita meyakini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyunya. Kemudian seperti Al-Quran sebagai wahyunya Nabi Muhammad SAW.
Dan juga kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul utusan terakhir, khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir atau nabi penutup dari para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya iman kepada hari akhir. Nah, ini kita berakidah atau kita meyakini bahwa adanya kehidupan setelah kematian dan termasuk penghitungan amal, kemudian surga, alam barzah dan neraka. Dan sekalian yang berbahagia, kemudian akidah yang terakhir, dasar akidah yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita berakidah atau kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sudah ditetapkan atau sebagai qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, dan manusia juga bertanggung jawab atas setiap apa yang diusahakannya di dunia. Nah, jadi anak-anak sekalian, akidah ini membentuk dasar iman yang menjadi pedoman hidup atau membimbing seorang untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak. Akhlak itu di dalam Islam adalah perilaku atau karakter manusia yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Akhlak mulia mencakup sifat-sifat yang menjadi cerminan iman seseorang. Nah, di antara akhlak-akhlak tersebut, pertama adalah kejujuran. Mengapa harus jujur? Karena mengatakan kebenaran dan tidak memalsukan atau menyembunyikan informasi. Ini makna dari kejujuran. Artinya kejujuran itu adalah sifat yang sangat dihargai di dalam agama Islam. Nah, konsep manusia beragama Islam itu adalah jujur. Mengapa? Ada ibadah sir, ibadah yang tersembunyi, di antaranya puasa. Nah, orang yang berpuasa tanpa kejujuran berarti selama proses beribadahnya itu kurang sempurna. Oleh karena itu anak-anak sekalian, dalam agama Islam jujur adalah bagian dari akhlak manusia, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, sabar. Nah, sabar itu adalah mampu menahan diri dalam menghadapi ujian dan kesulitan. Orang yang bersabar, ya, ini adalah orang yang mampu menahan diri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan jadi, maka jadilah. Nah, termasuk ujian dan cobaan. Iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila seseorang ditimpa musibah, maka ia berkata, orang yang beriman, orang yang memiliki akhlak yang baik kepada Allah dan Rasulnya, ia senantiasa berkata, inna lillahi, sesungguhnya kami dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Baik anak sekalian, sabar juga termasuk di dalam menerima qada dan qadarnya Allah, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan lapang dada. Imam Al-Ghazali menyampaikan, sabar itu ada tiga. As-sabru, sabar di dalam menuntut ilmu. Sabru alal as, sabar di dalam meninggalkan maksiat. As-sabru alal musibah, dan sabar dalam menghadapi musibah. Nah, intinya sabar itu adalah bagian dari akhlak yang baik dan terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah sekalian menghormati orang lain. Ini penting, tata krama kita di dalam beragama, tata krama kita dalam bermasyarakat, maka penting dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan dengan baik, dengan kita selalu menghargai dan menghormati orang lain. Nah, intinya adalah akhlak mulia adalah bentuk nyata dari penerapan iman, sehingga orang yang berakhlak baik mencerminkan keimanan yang baik, terutama kepada orang tua, guru, dan masyarakat sekitarnya. Nah, akhlak yang baik, keimanan yang kokoh itu salah satu tanda orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar anak sekalian, apa pentingnya akidah? Kenapa kita penting berakidah di dalam agama Islam? Nah, prinsip akidah itu adalah pondasi iman seseorang.
Berapa banyak orang yang menggadaikan keimanannya karena akidah yang melenceng. Ya, hanya satu takdir Allah yang belum dikabulkan, satu permintaan kepada Allah yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia beranggapan bahwa itu belum dikabulkan sehingga ia melenceng memohon kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah, kalau akidah tidak baik, maka prinsip keimanan seseorang itu di dalam beragama pun akan kurang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika orang memiliki batin yang lemah, ketika Allah memberikan sebuah ujian, akidahnya kurang kuat, sehingga seseorang itu meyakini segala sesuatu yang terjadi itu bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kehidupan kita ada orang yang berpemikiran bahwa Allah itu tidak adil. Nah, intinya adalah anak-anak sekalian, akidah itu penting di dalam diri karena setiap sesuatu yang bergerak maupun yang tidak bergerak itu tidak terlepas dari hukuman atau dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, contoh akhlak yang baik, berakhlak yang mulia dalam kehidupan itu, saya berikan 3 contoh. Pertama, menghormati orang tua, ya, dengan selalu bersikap santun dan membantu. Kemudian berbuat baik kepada tetangga. Kemudian jujur dalam semua ucapan dan perbuatan. Kemudian sebagai penutup, anak-anak sekalian yang berbahagia, inti dari pembelajaran kita adalah akidah adalah pondasi utama Islam, membentuk keyakinan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab, nabi, hari kiamat, dan takdir, qada dan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan akidah yang kuat, seorang akan memiliki keyakinan teguh, keimanan yang kokoh sehingga mampu menghadapi berbagai cobaan dan juga mampu menimbulkan akhlak yang baik di dalam diri manusia karena akidahnya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, sebagai penutup kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya, untuk pertanyaan terakhir, siapa yang mengetahui atau siapa yang sudah paham apa itu akidah? Ya, ya silakan. Nah, oke. Akidah adalah keyakinan manusia di dalam menerima qada dan qadarnya Allah. Baik. Kemudian akhlak. Ya, yang tahu akhlak? Akhlak, iya bagus. Akhlak adalah sebuah tingkah laku atau tutur kata manusia yang baik, kemudian perilaku yang baik sesama manusia. Oke, anak-anak sekalian, Pak rasa sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian yang belajar pada hari ini, semua yang dipelajari dilembutkan oleh Allah hatinya, dan mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala, berguna bagi nusa dan bangsa, serta mampu membanggakan kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ya baiklah, untuk sebagai penutup, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.